Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan saya di Biomed Official, channel kajian matematika. Oke, untuk seri materi kuliah Aljabar Linear Elementer kali ini kita akan membahas subruang ya. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya yang menjelaskan tentang ruang vektorial. Nah, kita sekarang mau melihat subruang di sini. Misalkan kita memperoleh atau mempunyai suatu objek. Nah, objek yang baru ini adalah subhimpunan dari sebuah ruang vektor. Oke, perhatikan bahwa kita memiliki suatu objek yang objek tersebut subhimpunan dari suatu ruang vektor. Nah, objek yang baru yang kita sebut sebagai W itu kita bisa namakan sebagai subruang atau subspace dalam bahasa Inggris. Bisa dikatakan sebagai subruang dari ruang vektor V itu apabila W ini merupakan ruang vektor. Tentu apa yang dipenuhi di sini adalah tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Nah, jadi kita dalam hal subruang kita tidak perlu memeriksa kembali 10 sifat atau 10 aksioma yang harus dipenuhi oleh suatu ruang vektor. Karena pada dasarnya W ini sendiri itu sudah merupakan ruang vektor karena dia merupakan subhimpunan dari ruang vektor. Otomatis semua karakter yang ada di ruang vektor ya, karena karakter tersebut berlaku untuk semua anggota V, semua anggota ruang vektor, maka otomatis yang 10 aksioma tersebut terwariskan ke semua anggota subhimpunannya. Nah, kalau kita di sini objek sudah pastikan bahwa dia adalah subhimpunan, maka sebetulnya dia sudah terwarisi 10 aksioma yang merupakan syarat dikatakan objek tersebut sebagai ruang vektor. Nah, dalam hal ini kita cukup memeriksa untuk ruang subruang itu, kita cukup memeriksa dia tertutup terhadap operasi jumlah dan operasi perkalian dengan skalar tentunya ya. Oke, lalu berarti kita harus memeriksa syarat atau dalam hal ini adalah syarat objek tersebut ya disebut suatu subruang. Yang pertama kita pastikan dulu bahwa subhimpunan tersebut itu bukan merupakan himpunan kosong. Jadi ini tidak ada anggotanya ya, maksudnya ada anggotanya. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa si W itu atau objek yang baru itu merupakan subhimpunan ya, subset daripada ruang vektor V di sini. Sehingga nantinya dari sini W ini akan mewarisi atau diberikan sifat-sifat yang sifat-sifat aksioma yang 10 itu diwariskan juga terhadap dari V ke W gitu. Ya, karena si W ini udah kalau kita sudah pastikan bahwa W ini adalah subhimpunan dari V. Kemudian yang ketiga, ini yang penting juga tertutup terhadap operasi jumlah dan perkalian. Di sini kita periksa ulang, kalau kita punya dua buah vektor sembarang yang ada di W, maka otomatis penjumlahannya pun dia harus ada di W. Itu yang dimaksud operasi tertutup terhadap operasi penjumlahan. Kemudian yang keempat, ini sifat yang keempat, dia tertutup juga terhadap perkalian dengan skalar. Ya, artinya ketika kita ambil satu vektor sebarang yang ada di objek baru tersebut, subruang itu, subhimpunan vektor, ya, ruang vektor, dan suatu bilangan real, maka akibatnya perkalian antara bilangan real dengan vektor tersebut, ia masih ada di ruang subhimpunan tersebut atau berada di W dalam hal ini ya. Oke, di sini saya mau memberikan suatu ilustrasi atau contoh yang merupakan subruang dan yang tidak merupakan subruang. Pertama, di sini saya akan menampilkan contoh yang merupakan subruang.
Di sini pertanyaannya, tunjukkan bahwa himpunan W yang berisi semua matriks ordenya 2 kali 2, di mana setiap unsur diagonalnya adalah 0, itu adalah merupakan suatu subruang dari ruang vektor matriks 2 kali 2. Nah, untuk menjawab hal ini, kita harus menunjukkan 4 karakter atau 4 sifat yang tadi. Pertama, kita buktikan bahwa W ini bukan merupakan himpunan kosong. Perhatikan bahwa kita punya matriks 0, artinya yang elemen-elemennya adalah 0, itu sudah merupakan anggota bilang atau anggota himpunan W. Karena apa? Karena di sini matriksnya 2 kali 2, kemudian unsur diagonalnya pun adalah 0. Di sini kita lihat, di sini unsur-unsur diagonalnya 0, sehingga matriks 0 ini adalah anggota W. Akibatnya apa? Akibatnya W ini dia bukan merupakan himpunan kosong. Oke, syarat pertama sudah terpenuhi. Syarat yang kedua, kita pastikan bahwa W ini atau himpunan W ini merupakan subset dari atau himpunan dari ruang vektor matriks 2 kali 2. Ya, ruang vektor matriks 2 kali 2 di sini sudah merupakan ruang vektor ya, di bagian sebelum, di video sebelumnya ya bisa dilihat bahwa ruang vektor matriks itu atau vektor ruang matriks itu sudah dikatakan ruang vektor ya, karena memenuhi 10 sifat aksioma. Oke, nah di sini W jelas di sini merupakan subset dari ruang vektor matriks 2 kali 2. Kenapa? Karena W itu sendiri, anggota-anggota dari W itu sendiri adalah matriks orde 2 kali 2. Gitu. Jadi ini sudah merupakan subset daripada matriks ruang vektor matriks 2 kali 2. Oke, itu jelas ya. Kemudian yang ketiga, kita buktikan bahwa kalau kita ambil 2 buah himpunan atau 2 buah matriks sebarang di W ya, kemudian kita jumlahkan, itu masih ada di W. Perhatikan kita punya 2 buah matriks sebarang, katakanlah A di sini. Kita tulis A-nya adalah di sini 0, kemudian di sini A1, di sini A2, kemudian 0. Perhatikan bahwa unsur diagonalnya di sini 0, sehingga A ini adalah anggota bilangan, anggota himpunan W. Kemudian B ini adalah matriks yang juga merupakan anggota himpunan W, karena di sini unsur diagonalnya adalah 0 ya. Kalau kita jumlahkan di sini, perhatikan bahwa hasil dari penjumlahannya pun ini masih unsur-unsur diagonalnya masih 0 ya. Di sini hasil dari penjumlahannya pun ini merupakan matriks yang ordenya 2 kali 2. Otomatis hal ini menunjukkan bahwa penjumlahan atau hasil jumlah antar 2 buah matriks tersebut itu masih ada di W di situ ya. Itu masih ada di W. Artinya ini sudah memenuhi sifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Kemudian yang keempat, di sini kita ambil ya, kita mau membuktikan perkalian dengan operasi perkalian dengan skalar ya. Ambil sebarang matriks di sini, katakanlah matriks A yang tadi ya, itu anggota W, yang ini anggota matriks A-nya seperti yang di slide sebelumnya. Kemudian kita ambil K suatu bilangan real. Kalau kita kalikan antara K dengan matriks tersebut, maka hasilnya seperti ini. Ya, 0, kemudian KA1, KA2, kemudian ini 0, yang merupakan anggota W. Kenapa anggota W? Karena di sini matriksnya 2 kali 2, kemudian di sini unsur diagonalnya 0, sehingga dikatakan bahwa matriks hasil kali ini K dikali A itu adalah anggota W di situ. Berarti hal ini mengatakan bahwa hasil kali dengan skalar ini tertutup ya, operasi tertutup terhadap operasi perkalian dengan skalar itu terpenuhi ya. Karena di sini anggotanya masih di W. Oke. Kalau seperti ini, kita lihat bahwa keempat karakter atau 4 syarat agar suatu objek dikatakan sebagai subhimpunan sudah terpenuhi, maka W ini merupakan suatu subhimpunan ya. Karena tadi itu sudah dipenuhinya keempat syarat yang
yang perlu dipenuhi oleh suatu objek agar dia dikatakan sebagai subruang. Nah, ini udah memenuhi keempatnya, jadi W itu subruang dari ruang matriks 2x2. Oke, contoh yang kedua di sini menunjukkan yang tidak memenuhi. Nah, untuk menunjukkan bahwa suatu objek itu tidak memenuhi atau tidak dikatakan sebagai subruang, kita tidak perlu memeriksa satu persatu dari keempat syarat tadi. Ya, kita cukup di sini menunjukkan mana yang tidak terpenuhi atau mana syarat yang tidak terpenuhi. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa karena ini objek ini tidak memenuhi syarat yang keberapa, akibatnya objek tersebut bukan merupakan suatu subruang. Ya, di sini kita mau memeriksa apakah himpunan D yang berisi semua matriks orde 2x2 yang determinannya 0 itu merupakan subruang dari ruang vektor 2x2, ya. Nah, di sini kita punya langsung kita tunjukkan argumentasi syarat mana yang tidak terpenuhi. Misalkan kita ambil dua buah matriks sebarang yang itu adalah anggota bilangan D. Ini harusnya D ya. Mohon maaf, ini D di sini, D ini, yang ini harusnya D. Ya. Nah, kalau kita ambil dua buah matriks yang anggota keduanya itu adalah anggota anggota D, dalam hal ini yang matriks orde 2x2 determinannya 0, kita ambil A, katakanlah di sini A-nya tidak sama dengan B, gitu ya. Sehingga kita punya apa? Di sini ada baris 0. Kalau ada baris 0 berarti di sini jelas bahwa determinan A-nya sama dengan 0 ya di sini. Kemudian kita ambil juga matriks B yang determinannya 0 untuk yang matriksnya orde 2x2. Di sini B-nya terletak di baris atas adalah ada baris 0, artinya di sini jelas bahwa determinan B-nya pun sama dengan 0. Nah, ini berarti sudah merupakan anggota-anggota yang ada di D ya di sini ya, determinannya adalah 0. Nah, kalau kita jumlahkan ya dua buah matriks tersebut itu hasilnya adalah seperti ini. Jadi ada AB, kemudian di baris kedua ada BA di situ. Kalau kita hitung determinan dari ini ya, karena A-nya tidak sama dengan B, maka determinan dari A plus B itu adalah A kuadrat min B kuadrat yang itu tidak merupakan 0 atau tidak sama dengan 0. Sehingga karena determinannya tidak sama dengan 0, A plus B ini bukan merupakan anggota himpunan bilangan atau himpunan D di situ. Akibatnya D itu bukan merupakan subruang. Ya. Alasannya karena ini tidak tertutup terhadap operasi penjumlahan. Yang ini tadi ya. Jadi penjumlahannya dia sudah tidak di D lagi. Ya. Jadi kalau seperti itu, kita katakan bahwa D bukan subruang dari ruang vektor matriks ukuran 2x2. Oke, demikian penjelasan mengenai subruang. Ya, terima kasih sudah menonton. Nantikan video berikutnya untuk pembahasan aljabar linear elementer.